tengah hamparan hijau kebun teh yang luas, di mana embun pagi masih menggantung di ujung daun, seorang gadis dengan caping lebar menunduk memetik pucuk-pucuk terbaik. Keringat mengalir di pelipisnya, tetapi senyum kecil tetap menghiasi wajahnya. Tak jauh darinya, seorang pria bertubuh kekar mencuri pandang, menikmati setiap gerakan luas gadis itu. Ia tak hanya melihat seorang pekerja, tetapi seorang wanita yang telah menggetarkan hatinya sejak lama. Fajar baru saja menyingsing, sinarnya perlahan menembus kabut tipis yang menyelimuti perkebunan teh di kaki gunung. Burung-burung berkicau riang, seolah menyambut hari baru yang penuh harapan. Sekar menarik napas dalam-dalam, aroma tanah basah dan daun teh yang segar membuatnya merasa tenang. Seperti biasa, ia dan para petani lain telah siap memulai pekerjaan mereka. Namun, ada satu hal yang berbeda pagi ini. Saat ia menoleh, matanya bertemu dengan tatapan seseorang. Arga, pria yang selama ini hanya ia lihat sebagai teman seperjuangan di kebun teh. Tapi pagi ini, tatapannya berbeda. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang perlahan menggetarkan hatinya. Di sebuah desa yang dikelilingi hamparan kebun teh hijau, seorang pemuda bernama Arga bekerja dengan penuh ketekunan. Setiap pagi sebelum matahari naik tinggi, ia sudah berada di kebun, memetik pucuk-pucuk teh terbaik dengan tangannya yang terampil. Di kebun yang sama, seorang gadis bernama Sekar sering terlihat berjalan di antara barisan tanaman teh. Ia adalah putri dari pemilik kebun, tetapi berbeda dari kebanyakan anak majikan, Sekar tak pernah segan turun ke ladang. Rambutnya selalu diikat sederhana, kulitnya tersentuh matahari, dan matanya bercahaya seperti embun pagi. Setiap kali mereka bertemu di antara barisan tanaman teh, Sekar selalu menyapa dengan senyum. Arga membalas dengan angaukan singkat, meski dalam hatinya ada sesuatu yang bergetar. Namun, ia tahu diri. Ia hanya seorang petani, sementara Sekar adalah putri pemilik kebun. Suatu sore, hujan turun mendadak saat Arga masih sibuk mengikat hasil panen. Para petani berlarian mencari tempat berteduh. Sekar yang saat itu juga berada di kebun menghampiri Arga. "Arga, cepat berteduh di pondok," panggilnya. Tanpa banyak kata, Arga mengikuti Sekar ke sebuah gubuk kecil di tengah kebun. Hujan turun semakin deras, menciptakan irama yang menenangkan di atas atap daun rumbia. Sekar duduk di sudut pondok, sementara Arga bersandar pada tiang kayu, mencoba mengatur degup jantungnya yang tak beraturan. "Kenapa kau selalu menjaga jarak dariku?" tanya Sekar tiba-tiba. Arga menoleh, mendapati tatapan Sekar yang penuh arti. "Karena aku hanya seorang petani, Sekar," jawabnya lirih. Sekar tersenyum, matanya tetap tertuju pada pemuda itu. "Dan aku hanyalah seorang gadis yang ingin mengenalmu lebih dekat, Arga. Bukankah kita sama?" Arga terdiam. Hujan terus turun di luar, menciptakan suasana yang semakin syahdu di antara mereka. Hujan akhirnya reda, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi daun teh. Sekar bangkit lebih dulu, melangkah keluar pondok, merentangkan tangan, merasakan sisa rintik hujan yang jatuh dari daun-daun. "Ayo kembali bekerja," katanya ceria, menoleh ke arah Arga. Pemuda itu mengangguk, lalu berjalan bersamanya menuju kebun. Langit yang tadinya mendung perlahan cerah kembali, dan matahari mulai menghangatkan kembali dedaunan yang basah. Arga mengambil keranjang anyaman
dan mulai memetik pucuk-pucuk teh yang masih segar. Sekar memperhatikannya sejenak sebelum akhirnya ikut mengambil keranjang dan mulai memetik juga. "Kau tahu cara memilih pucuk terbaik?" tanya Arga. Sedikit ragu apakah Sekar benar-benar tahu. Sekar tersenyum menantang. Ia mengangkat satu pucuk teh yang baru saja dipetiknya. "Pilih yang 3 daun muda, bukan?" katanya bangga. Arga terkekeh pelan, lalu mengangguk. "Kau cukup pandai juga." Mereka bekerja berdampingan, menikmati keheningan yang hanya diisi oleh suara angin berbisik di antara pepohonan dan nyanyian burung di kejauhan. Sekali-sekali, Sekar bertanya tentang cara terbaik merawat tanaman teh, dan Arga dengan sabar menjawabnya. Saat matahari semakin condong ke barat, Arga menurunkan keranjang penuh daun teh ke tanah dan mengusap dahinya yang mulai berkeringat. "Kau lelah?" tanya Sekar, duduk di tepi pematang. Arga menggeleng, lalu duduk di sampingnya. "Tidak terlalu, aku sudah terbiasa." Sekar memandang hamparan kebun teh di depan mereka. "Aku selalu menyukai tempat ini," katanya pelan. "Tapi baru kali ini aku merasa betah berlama-lama." Arga menoleh padanya. "Kenapa?" Sekar menatapnya dengan senyum penuh arti. "Karena ada kau di sini." Arga terdiam, jantungnya berdebar, tetapi ia tak tahu harus berkata apa. Sekar tertawa kecil melihat wajahnya yang canggung. Ia bangkit, meraih keranjang, dan berkata, "Ayo, kita antar daun-daun ini ke tempat pengolahan." Arga hanya bisa mengikuti langkah Sekar yang berjalan lebih dulu, meninggalkan jejak di antara rimbun daun teh. Ia menyentuh dadanya sendiri, merasakan debar yang tak kunjung mereda. Entah sejak kapan, kebun teh ini bukan hanya tempat bekerja baginya, tetapi juga tempat di mana hatinya mulai tumbuh, seperti daun teh yang selalu segar dan bersemi. Di sebuah saung kecil di tepi kebun, Arga dan Sekar duduk bersisian setelah seharian bekerja. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma khas daun teh yang baru dipetik. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya menyelinap di antara dedaunan, menciptakan kilauan hangat di wajah mereka. Sekar menyeka keringat di dahinya dengan ujung lengan bajunya, lalu melepaskan ikatan rambutnya. Rambut panjangnya terurai, sedikit basah karena keringat, berayun lembut terkena angin. Arga tanpa sadar menelan ludah. Ia sudah sering melihat Sekar bekerja di kebun, tetapi ada sesuatu dalam momen ini yang berbeda. Pipinya yang sedikit memerah karena panas, bibirnya yang merekah karena kelelahan, dan helaan napasnya yang terdengar halus membuat dada Arga bergetar. Keringat yang mengalir di leher Sekar mengikuti lekuk kulitnya, dan matanya yang berbinar lelah justru terlihat semakin memesona di bawah cahaya senja. Sekar menoleh, menangkap tatapan Arga yang tak sengaja terlalu lama terpaku padanya. "Kenapa menatapku begitu?" tanyanya dengan senyum menggoda. Arga tersentak, buru-buru mengalihkan pandangan ke arah kebun. "Tidak apa-apa," jawabnya canggung Sekar tertawa kecil. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding bambu saung, kepalanya sedikit miring, seolah menikmati bagaimana Arga begitu gelisah di dekatnya. "Kau lelah?" tanya Arga, mencoba mengalihkan perhatian. Sekar menghela napas panjang, lalu mengusap lehernya yang berkeringat. "Sedikit, tapi aku suka perasaan ini, rasanya seperti benar-benar hidup." Arga meneguk ludah lagi. Pemandangan Sekar yang bersandar santai dengan tubuh yang masih berkilau oleh keringat membuat pikirannya sedikit goyah.
Angin sore kembali berembus, membawa aroma teh yang menenangkan. Namun bagi Arga, ada aroma lain yang lebih menggoda. Aroma tubuh Sekar yang bercampur keringat dan tanah kebun terasa begitu nyata, begitu dekat. Tanpa sadar, ia mengepalkan tangannya di atas lututnya sendiri, berusaha mengendalikan debaran yang semakin liar di dadanya. Sore semakin merayap ke senja, dan di dalam saung kecil itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Tatapan Arga dan Sekar saling bertemu, lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu yang bergetar di antara mereka. Bukan hanya kelelahan setelah seharian bekerja, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, lebih membara. Sekar menggigit bibirnya, matanya tak lepas dari wajah Arga yang berkeringat. Napasnya sedikit memburu, bukan karena lelah, tetapi karena sesuatu yang lain yang perlahan menguasai tubuhnya. Arga, bisiknya, suaranya serak tertahan. Arga menelan ludah, jemarinya mengepal di atas lutut, mencoba menahan dirinya. Namun, ketika Sekar menggeser tubuhnya lebih dekat, mendekatkan wajahnya, ia merasakan hawa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Di luar saung, angin berbisik lembut di antara rimbun pohon teh. Daun-daun yang masih basah setelah hujan tadi bergoyang pelan, seolah menyaksikan hasrat yang mulai tumbuh di antara mereka. Sekar meraih jemari Arga, menggenggamnya erat, lalu menariknya keluar saung, menuju tempat yang lebih tersembunyi di bawah rimbun pohon teh. Di sana, di antara dedaunan yang masih segar, mereka berdiri berhadapan. Mata Sekar menatap dalam, penuh keinginan yang tak bisa lagi disembunyikan. Arga merasakan darahnya berdesir, tubuhnya tegang saat jemari halus. Sekar menyentuh wajahnya, mengusap peluh yang mengalir di pelipisnya. Tak ada kata yang perlu diucapkan. Perlahan, Arga membalas sentuhan itu. Jari-jarinya menyapu helai rambut Sekar yang lembut. Sekar mendongak, menutup matanya, membiarkan sensasi itu mengalir lebih dalam. Di bawah langit senja yang mulai meredup, di tengah keheningan kebun teh yang hanya diisi oleh suara angin dan desah napas mereka, hasrat yang selama ini mereka pendam akhirnya meledak. Seperti pucuk teh yang terus tumbuh, tak terbendung oleh waktu. Di bawah rimbunnya pohon teh, di tengah aroma daun yang masih basah oleh hujan, Arga dan Sekar membiarkan hati mereka berbicara lebih dari sekadar kata-kata. Nafas mereka beradu dalam keheningan senja, sementara tangan Arga perlahan menyentuh wajah Sekar, seolah memastikan bahwa ini bukan sekadar mimpi. Sekar menutup matanya sesaat, menikmati sentuhan itu, sebelum akhirnya menatap Arga dengan penuh kerinduan yang tak lagi bisa disembunyikan. Jemari mereka saling menggenggam, saling menarik lebih dekat. Dada mereka naik turun, bukan karena kelelahan bekerja, tetapi karena detak jantung yang berpacu kencang. Ketika bibir mereka akhirnya bertemu, lembut dan penuh perasaan, dunia seakan berhenti berputar. Angin berbisik lirih di antara dedaunan, menemani desah pelan yang terlepas dari bibir Sekar saat Arga membelai tengkuknya dengan lembut. Mereka tenggelam dalam hangatnya satu sama lain, merasakan setiap detik seakan abadi. Sekar menyandarkan kepalanya di dada bidang Arga, mendengar detak jantungnya yang kuat dan stabil. Arga mengecup keningnya dengan penuh kasih, sementara tangannya tetap menggenggam erat jemari Sekar, seolah berjanji untuk tidak melepaskan. Senja perlahan berubah menjadi malam, namun di antara rimbun pohon teh,
kehangatan mereka tetap berpendar. Dalam diam, mereka tahu tak ada lagi batas yang memisahkan. Hati mereka telah menyatu, dan malam ini menjadi saksi bisu tentang bagaimana cinta tumbuh, mekar, dan mengalir seperti teh yang selalu memberikan kehangatan dalam setiap tegukannya. Malam turun perlahan, membawa kesunyian yang hanya diisi oleh suara serangga malam dan desir angin di antara pohon teh. Arga dan Sekar masih terdiam dalam dekapan satu sama lain, menikmati kehangatan yang tak ingin mereka lepaskan. Sekar menatap Arga dengan mata yang berbinar dalam redupnya cahaya bulan. Bibirnya sedikit terbuka, napasnya masih tersengal setelah gelombang perasaan yang baru saja mereka lalui. Jari-jarinya bermain di dada bidang Arga, merasakan detak jantung yang masih berpacu cepat. Malam ini, aku ingin tetap di sini, bisik Sekar. Arga menatapnya dengan penuh keraguan. Apa kau yakin? Bagaimana jika orang-orang mencarimu? Sekar tersenyum kecil, menyandarkan kepalanya di bahu Arga. Biarkan saja. Malam ini aku hanya ingin bersamamu. Tak ingin merusak momen yang begitu berharga. Arga pun merangkulnya erat, membiarkan Sekar bersandar di dadanya. Saung kecil itu menjadi saksi bisu, tempat di mana dua hati yang selama ini saling mendambakan akhirnya bersatu tanpa lagi ada keraguan. Mereka berbaring di atas tikar anyaman yang sudah lama ada di saung, membiarkan angin malam menyentuh kulit mereka yang masih hangat. Jemari Arga mengusap lembut rambut Sekar yang terurai, sementara Sekar membalas dengan genggaman yang erat di tangannya. Malam terus berlalu, namun bagi mereka, waktu seolah berhenti. Dalam keheningan kebun teh yang luas, mereka terus memadu kasih, membiarkan cinta dan gairah mengalir tanpa batas, hingga akhirnya lelah membawa mereka terlelap dalam pelukan satu sama lain. Di luar, bulan menggantung tinggi di langit, menjadi saksi atas cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Sekar adalah sosok gadis yang memancarkan pesona alami di tengah kebun teh yang hijau. Kulitnya putih bersih dengan semburat kemerahan di pipinya, terlihat semakin bercahaya saat terkena sinar matahari pagi. Tubuhnya montok dengan lekuk yang menggoda, berpadu sempurna dengan cara berjalannya yang anggun dan penuh percaya diri. Rambutnya panjang, hitam berkilau seperti helaian sutra. Sering ia ikat saat bekerja, tetapi akan tergerai lembut saat sore menjelang, menciptakan kontras yang indah dengan kulitnya yang halus. Tatapannya tajam, penuh kelembutan, namun juga menyimpan sesuatu yang menggoda. Bibirnya merah alami, seringkali sedikit basah setelah ia menggigitnya pelan saat berpikir atau tersenyum jahil pada Arga. Setiap gerakannya tampak alami, dari cara ia menyeka keringat di lehernya, hingga bagaimana tubuhnya sedikit bergetar saat tertawa. Keberadaannya di kebun teh seperti embun pagi yang menyegarkan, membuat siapapun yang melihatnya tak bisa menahan diri untuk terus memandang.